Pemirsa, sahabat Niko ketemu lagi nih. Selamat datang di season terbaru dari Niko Siniar. Ada Feli Sumaiku dan ada bangku kosong yang sebentar lagi akan terisi 1, 2, 3. Diar. Ada Romo Joy. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar film Conclave. Udah nonton apa belum? Harusnya sih udah ya, karena udah tanggal segini. Kalau belum nonton, nanti cari di lok-lok. Enggak dong, kan bajakan jadinya, jangan. Pokoknya kita akan ngebahas soal film Conclave barengan sama Romo Joy supaya kita tetap lurus pandangannya, supaya tetap teguh imannya. Jadi dalam waktu 3, 2, 1 kita mulai. Niko Siniar. Oke, kali ini kita akan ngebahas film Conclave yang lagi rame banget ditonton sama banyak orang. Bukan khusus untuk umat Katolik aja ya, Romo. Udah semua orang deh menonton film ini. Romo udah nonton dong? Puji Tuhan sudah. Nah, Feli juga udah nonton. Memang jadi timbul banyak pertanyaan sebenarnya, Romo. Tapi ini film yang keren banget sampai masuk nominasi Oscar, dapat banyak penghargaan. Nah, tapi kalau misalnya kita ngebahas seputar dari sisi Katolik gitu, Romo, Conclave sendiri tuh bener sesuai dengan apa yang digambarkan pemilihan untuk paus? Dalam pemikiran saya, menonton film apapun, termasuk film yang ada kaitannya dengan gereja Katolik, itu saya sudah punya praduga atau mindset gitu. Ini adalah fiksi. Oke, benar, setuju. Jadi ini bukan kenyataan. Bahwa misalnya lokus atau tempat, lalu pakaian yang digunakan, lalu menampilkan tokoh-tokohnya, lalu tata caranya juga dipelajari. Itu kan butuh riset kan ya. Betul. Nah itu memang sedapat mungkin mendekati kenyataannya, gitu loh. Mendekati kenyataan bukan berarti plek-ketiplek gitu. Bukan berarti plek-ketiplek. Nah, tapi kan biar film itu menarik ya, atau harus ada unsur dinamika, dramatisasi ya. Nah itu disitulah banyak ada konflik lah, disitulah juga disitu ada nih ujungnya mau apa nih. Supaya penonton itu juga tertarik gitu ya. Terus dari sinematografi kan juga ini bagus banget, dapat 6 award ya, penghargaan gitu ya. Itu semua saya kira para kru dan pemainnya profesional banget ya, gitu ya. Tapi jangan sampai sebuah tontonan yang harusnya menuntun kita gitu ya, itu menyesatkan itu gitu jangan sampai menyesatkan kita. Lalu misalnya ya, abis nonton itu iman kita jadi goyah gitu ya. Wah, aku harus ragu-ragu. Gitu. Nah, itu kurang tepat. Karena ketika kita masuk bioskop ya aku pengen ini aja dihibur oleh film itu gitu ya. Bahwa aku nanti mendapatkan insight atau pesan-pesan yang indah, ya puji Tuhan habis nonton film kayak habis rekoleksi gitu. Benar. Gitu. Tapi rekoleksi yang sesungguhnya ya ke gereja. Tapi berarti gitu ya Romo, kalau kita menonton sebuah film, namanya juga film. Walaupun mereka sudah riset sebagaimana mungkin gitu ya, tetap aja itu pasti ada yang namanya unsur dramatisasi. Dan semuanya biasanya kan suka ada tulisannya ya, nama dan tokoh ini hanyalah fiktif kayak gitu-gitu kan kalau di sinetron. Maka perlu ada yang namanya penulis skenario. Benar. Tapi Romo punten, dari kata conclave sendiri, ini kita bukan bicara soal filmnya ya. Dari kata conclave itu artinya apa sih, Rom? Conclave itu artinya adalah pemilihan paus baru gitu. Setelah sede vacante. Sede vacante itu tahta paus kosong. Nah, karena tahta paus kosong, maka perlu diadakan conclave, pemilihan paus baru. Dan biasanya memang para kardinal lah yang diundang mewakili negara-negara yang ada di seluruh dunia. Lalu nanti dikumpulkan di Roma. Secara spesifiknya itu katanya di Kapel Sistina. Gitu ya. Tapi kalau sudah masuk kapel itu sudah masuk semua memang rahasia.
jaringan wifi dan apa dimatikan, lalu orang tidak bisa berkomunikasi lagi. Harapannya cuma isinya berdoa, kumpul, memilih. Nah. Ya, memang di dalamnya ada makan dan istirahat. Betul. Ya, perjumpaan boleh, tapi kan itu persaudaraan perjumpaan. Iya. Nah, kalau dari Indonesia kardinalnya berarti? Di Indonesia kardinal itu yang sejauh saya tahu waktu mau pemilihan Paus Benediktus ke-16, jadi waktu Paus Yohanes Paulus kedua, itu Bapak Kardinal Julius Darmo Atmojo, gitu ya. Tapi seingat saya, karena dia tuh waktu itu sakit matanya, lalu dia mohon izin untuk tidak ikut konklave, gitu. Tapi diundang. Diundang gitu. Karena itu dia utarakan ketika pertemuan pastores atau para romo. Jadi ini akan ada konklave untuk pemilihan paus setelah sede vacante, tahta kosong dari paus almarhum waktu itu Yohanes Paulus kedua. Tapi saya izin untuk tidak ikut. Ya itu boleh. Karena pada waktu itu kardinal cuma ada satu kan juga. Nah, kalau sekarang kan Ignatius Kardinal Suharyo. Kalau yang satu sebenarnya juga udah sepuh, udah emeritus. Betul. Iya. Kita hampir aja 3 tapi nggak jadi. Oh gitu ya, Rom ya. Jadi waktu itu Monsignor Pascalis Bruno yang ada di Keuskupan Bogor itu dipilih oleh Paus Fransiskus untuk jadi kardinal. Iya, tapi beliau mengundurkan diri gitu ya. Ya, mohon maaf, kami belum siap, kami masih akan mengolah pribadi lah. Betul. Gitu. Ini mungkin di luar konteks. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Tapi pengetahuan aja, info aja guys, gitu. Nah, kita balik lagi kalau ngomongin soal film. Berarti kan secara penjelasan yang sebenarnya memang ada tuh event-event yang terjadi seperti yang ada di film. Betul. Nah, kalau di situ kan karakter utamanya tuh Dean Lawrence, Kardinal Lawrence nih. Itu emang ada kayak ketua kelasnya gitu ya, Romo, untuk yang oke, baiklah para kardinal kita akan begini gitu ya. Itu namanya steering committee, SC. Nanti OC-nya itu yang suster itu tuh. Iya, yang susternya, betul. Itu yang pelaksananya, gitu. Jadi bener ada. Jadi memang ada seperti itu. Kalau nggak ada panitianya kan juga kacau, gitu. Bener juga. Dan ternyata beliau juga emang bisa dipilih ya, karena beliau itu emang kardinal juga, gitu walaupun menjadi ketua panitia. Nah, balik lagi nih ke film. Tadi kan kita udah ada hintnya sedikit nih. Kayaknya sahabat Saniko sih harusnya udah pada nonton ya. Kan di sebelum mau pemilihan dimulai kayak gitu, kan dia ada semacam homilinya dulu tuh, Romo. Nah, ini nih yang benar-benar di-highlight sama banyak orang seputar kita tuh mau mencari seseorang yang ragu gitu, yang karena semua tuh tidak pasti. Jadi kita butuh seseorang yang berdosa, ngomongnya kayak gitu-gitu. Kan kayak kesannya bukannya kita harus memilih orang yang udah paten kayak gitu. Nah, itu kalau dijelaskan gimana nih, Romo, biar kita juga lebih paham gitu. Apakah emang bener tuh dari skripnya gitu ya, penulisannya ya? Iya, jadi gini. Saya cerita lain untuk bisa menjelaskan itu. Gitu ya. Para Yesuit, para imam SY, Serikat Yesus itu katanya berkumpul di seluruh dunia untuk merumuskan siapakah sebenarnya seorang Yesuit itu. Coba bayangkan, ngundang orang dari berbagai negara lalu kumpul di sebuah tempat, itu tentu ada harga yang harus dibayar. Lalu ketika merumuskan bagian penting siapakah sebenarnya seorang Yesuit, ternyata rumusannya adalah orang berdosa yang dipanggil oleh Tuhan. Coba bayangkan. Jadi semakin kita merasa pantas, semakin kita nggak pantas, tidak pantas. Semakin merasa tidak pantas, semakin pantas. Jadi kalau tentu kalau orang mau diterima kerja, dia harus promosi tentang dirinya kan, bahwa saya lulusan ini, saya punya pengalaman kerja ini.
dan saya punya penghargaan ini dan ini gitu. Itu maksudnya kan promosi supaya diterima gitu ya. Saya kira dalam dunia kerja itu wajar. Tapi kalau dalam dunia pelayanan justru biarkan pimpinan yang melihat atau biarkan komite yang melihat atau teman-teman yang melihat itu. Oke. Oh, jadi kayak gitu. Tapi berarti intinya editor tolong ini dikencengin suaranya ya, sama ada tulisannya semakin kita merasa pantas, ini konteksnya pelayanan ya. Semakin kita merasa pantas berarti tidak pantas. Semakin kita tidak merasa pantas berarti kita pantas. Wow. Ini ngomong cerita lain lagi. Kalau ini terjadi baru aja terjadi pemilihan Uskup Surabaya. Oh iya. Ya, lalu Uskup Surabaya itu dia bilang saya ini merasa dipersiapkan oleh Uskup Monsinyur Tikno almarhum sebelumnya. Ya suka berdua bikin melayani bareng gitu. Tiba-tiba dia ditawarkan untuk menjadi Vikjen. Terus Uskup bilang begini, saya ini nggak pantas loh. Saya ini pernah di Kalimantan kan. Dia pernah diutus ke Kalimantan di Keuskupan Ketapang gitu ya. Ya karena ada masalah tertentu lah. Gitu. Ntar Romo lain mau ngomong apa? Ya gitu. Kan punya masalah kok jadi Vikjen. Oh iya benar. Gitu ya. Iya. Itu justru diutarakan ketika sambutan dia menjadi uskup. Coba bayangkan. Berarti ada nuncio, ada duta besar, ada semua uskup dan ada imam-imam gitu ya. Terus Monsinyur Tikno bilang pada waktu itu, semua imam juga masalah. Ya. Kebetulan kamu salah satunya aja gitu ya. Nah, itulah yang meneguhkan bahwa yang tadi itu berdosa, tidak layak, punya masalah. Tapi kalau gereja memilih, ya itulah. Gitu. Nah, ternyata dia kan di Ketapang dia mengolah diri, gitu ya. Dia masuk hutan, dia bilang di tempat yang paling sepi pun saya melihat hutan pun tersenyum, ya. Lalu matahari tersenyum, bintang tersenyum. Jadi belajar kerasulan senyum mulai dari sekarang. Nah, itu saya menarik gitu. Itu saya ngebayangin jadi gini nih Romo sama sahabat Saniko ya. Berarti dengan tadi segala ketidaklayakan dibilang semua orang juga pasti punya masalah gitu. Even Romo, Vikjen, Kardinal, kita semua manusia gitu ya Romo. Tapi bagaimana dari kesalahan itu kita mau bangkit, kembali mencari jalan yang benar, dari jalan Tuhan. Karena aku mikirnya gini, takutnya ketika kita udah merasa pantas, kita merasa hebat, paten, oke ini saya nih yang akan terpilih, malah jadi sombong ya Romo. Betul. Maka di dalam intrik yang terjadi dan konflik yang terjadi, kalau kita kembali ke konteks film Conclave, itu kan ada orang yang ingin dipilih lah. Iya benar. Lalu membuat pencitraan lah. Iya. Bahkan lebih parah lagi dia bayar. Dia bayar itu namanya politik uang lah. Betul. Coba bayangkan tuh ternyata kalau orang yang nggak kuat iman ya. Waktu saya nonton tuh beberapa ada non Kristiani ya dia. Iya. Jangan-jangan dia juga ternyata sama aja gereja Katolik ternyata ada politik uang juga untuk pemilihan orang nomor satu atau gembala nomor satu. Nah kayak gitulah. Oh ternyata juga ada konflik imam yang pernah berselingkuh lah dengan seorang suster, lalu dibuka di situ. Nah tapi kan untuk dibuka di situ, padahal dia punya kans besar untuk bisa terpilih. Itu kan direncanakan oleh orang lain gitu ya. Jadi ternyata di antara mereka pun, sama aja kardinal tuh suka menjegal temannya dan sebagainya. Di film itu. Di film itu, gitu ya. Karena bagaimanapun film kalau mau menarik memang harus ada intrik, konflik, sampai di bagian ujungnya kita juga masih bertanya-tanya. Bener. Gitu ya, jangankan film itu, Ipar Adalah Maut aja dari judul aja udah intrik gitu. Maksudnya namanya juga film gitu. Kita balik lagi seperti itu gitu ya Romo. Nah tapi berarti terlepas dari segala macam intrik yang ada di film itu juga, ya ini tentang manusia aja gitu pada umumnya gitu ya, tanpa membawa mereka adalah kardinal atau romo, bahkan dengan gimana ya Romo, aku pengen nanya ini tapi kayak takut nggak sopan gitu ya. Nggak apa-apa. Karena saya yakin Romo Joy dan juga para romo dan para imam yang lain ini tuh kan
bukan sebuah beban ya Romo untuk menjadi Romo, tapi kan berat. Iya. Nah, maksudnya dengan segitu tanggung jawab yang besar, apalagi bisa terpilih jadi kardinal, terus mau dipilih jadi paus kayak gitu. Jadi kayaknya burdennya tuh banyak banget gitu. Tapi apa yang membuat Romo sendiri deh, ini kita ceritain curhatan Romo nih. Apa yang membuat Romo untuk bisa tetap teguh terus berjalan dengan yang sudah Romo pilih gitu, jalan sebagai imam? Baik, kalau saya boleh sharing, jadi saya merasa terpanggil untuk jadi imam. Kalau ditanya dari mana Romo tahu merasa terpanggil, ya karena arus kuat keinginan mau jadi imam itu kenceng, gitu ya. Kalau itu nggak ada, atau aku setengah-setengah dan aku males-malesan gitu, aduh, atau angin-anginan lah gitu jangan-jangan aku nggak terpanggil gitu. Tapi kok ini arus kuatnya ke situ gitu ya. Nah, itu berarti aku merasa terpanggil. Nah, karena aku merasa terpanggil, aku harus memurnikan panggilanku. Terpanggil jadi imam untuk apa gitu loh ya, gitu ya. Mungkin ketika kan saya dari lulus SMP saya udah masuk seminari kan ya. Itu berarti saya 13 tahun di asrama. Masa saya alasannya sama awal sampai akhir kan harus beda gitu ya. Sebagai bentuk aku mengolah panggilan itu sehingga berkembanglah maksud dan tujuan untuk jadi imam. Mungkin awalnya ketika masih anak-anak ya seneng aja lihat imam itu pakai baju khusus kalau mungkin ekaristi gitu ya. Kalau dia hostinya juga lebih besar dari umat, dia minum anggur kita enggak gitu ya. Mungkin ketertarikan yang kayak gitu itu simple gitu ya. Tapi masa setelah saya mau jadi imam dia kenapa kamu mau jadi imam masih ngomong kayak gitu? Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, ternyata waktu itu aku dalam sebuah retret menemukan kalimat ini, bahwa aku ingin mencintai Yesus lebih dari yang lain dengan ambil resiko mau jadi imamnya, gitu ya. Berarti mencintai Yesus lebih dari aku mencintai si Monik, si Tuti, si Tere. Mencintai Yesus lebih dari aku mencintai harta kekayaan. Mencintai Yesus lebih dari apa namanya pangkat dan julukan-julukan lain yang mungkin di masyarakat lebih dianggap terhormat gitu. Nah, aku ambil resiko jadi imam. Kenapa saya katakan ambil resiko? Ya kan tadi ada resikonya gitu ya. Resikonya padahal kan menjadi imam itu banyak gitu ya. Maka ada seorang uskup ngomong gini, kalau ada orang yang bercita-cita jadi uskup itu orang bodoh, dia bilang gitu. Ya itu nggak boleh mengatakan aku bercita-cita jadi uskup, karena uskup itu udah mengalami, dia mengatakan itu sebenarnya pusing lo jadi uskup, berat lo jadi uskup gitu ya. Udah tiap hari didoakan, di doa syukur agung namanya disebut aja, tetap aja bisa punya tantangan yang berat dan jatuh. Yesus aja digoda di padang gurun, tantangannya berat-berat banget gitu ya. Karena ya mungkin yang goda Feli itu setan junior loh, tapi yang goda uskup setan senior. Bener gitu juga. Loh. Levelnya udah beda. Levelnya beda gitu ya. Feli ditawarin uang 1M mungkin wah nih goyah gitu ya. Tapi uskup enggak, lo T nih. Goyah juga. Itu ibarat kata. Ibaratnya betul. Walaupun dari gini orang biasa aja udah mulai T sekarang. Gitu loh, kira-kira kayak gitu. Ya? Seluruh kekayaan ini boleh untuk kau asal engkau menyembah aku. Itu kan gila. Benar. Ya, bukan hanya satu di Indonesia, enggak seluruhnya. Semuanya. Nah, itu kan berarti kan memang ada penguasa dunia ini memang ada kan. Benar. Yang dengan jaringannya tentu saja ya. Kalau kita tarik, ujungnya ternyata dia gitu loh ya. Benar. Berarti untuk menjawab kalau dibilang beban atau enggak, mungkin iya, mungkin enggak, atau mungkin kita perlu cari kata yang lain. Tapi tadi Romo sendiri juga udah bilang ada resikonya juga untuk memilih menjadi imam. Tapi cinta kepada Tuhan Yesus melebihi segalanya. Lebih dari segalanya. Itu yang membuat jadi kuat gitu ya Romo. Pondasinya harus itu. Benar. Jadi kalau kita capek, kita lelah, kita bingung, kita ragu, wah, saya jadi pengen nyanyi nih Romo. Gitu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, lu dasarnya apa? Oh, the power of love. Yesus tuh kalau nonton film The Passion of the Christ, kembali ke film film yang lain. Itu katanya udah gubrak-gubraknya itu luar biasa. Itu ibarat kata mungkin jatuh yang kedua itu udah gue capek, gue udah nggak mau lagi. Tapi Kristus korban cintanya
harus taat sampai mati. Nah itu bangun lagi, dia pikul lagi. Yang ketiga lebih gubrak lagi, tapi dia bangun. Jadi kekuatan cinta. Jadi kalau nih ngomong Feli sebagai seorang istri punya suami, apalagi ini kita bersyukur nih ya, sedang hamil. Amin, amin, amin. Langsung di-spill nih info A1. Ya. Tapi kan pasti punya resiko, tantangan menjadi istri. Mungkin lelah juga dengan suami, lelah juga mungkin dengan mertua, lelah juga gitu. Tapi kekuatan cinta yang bikin Feli kan juga mau kembali lagi, gitu. Berarti kekuatan cinta itu pertama sama Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita, bukan hanya untuk Romo. Betul. Bukan hanya untuk pelayanan sebagai imam. Siapapun dan hidup kita ini juga kan memang melayani gitu ya. Benar. Apapun pilihan kita. Gokil, Sobat Niko. Enggak, belum kelar, masih ada obrolannya. Kita kembali ke film ya. Tadi saya pengen nanya soal kan di situ juga dibahas-bahas tuh soal peperangan kayak gitu-gitu. Tapi sebelum ke situ Romo, sempat disebutkan juga gereja itu adalah bagaimana langkah kita berikutnya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, itu bagaimana tuh maksudnya Romo? Iya, kita jangan banyak nengok ke belakang. Tapi kita harus maju ke depan, gitu ya. Karena kalau nengok ke belakang, ya kita kalau indah isinya adalah nostalgia. Nengok ke belakang, kalau isinya yang nggak indah adalah ya udah sedih melulu. Udahlah, walaupun temennya bilang udah lewat semuanya, gitu ya. Tapi mendingan ke depan, bahasa kerennya tuh move on ke depan. Move on. Jadi gereja harus selalu memperbaharui diri. Nah, cakep. Jangan terlalu. Emang gereja nggak ada masa gelap? Ada. Pasti. Masa gelap gereja adalah kalau sekarang nih orang lagi tahun jubileum, lalu pergi ke Holidor, itu mengunjungi 4 basilik besar di Roma, ya Saint Peter, Maria Maggiore, Giovanni Lateran, dan Saint Paul. Itu konon, kalau kita lihat gereja katedral aja udah bagus ya. Itu nggak ada apa-apanya. Itu gede banget, bener. Ya, tempat parkir juga gede banget gitu ya. Jadi masa gelapnya adalah konon sebagian itu dibangun dengan cara penjualan aflat, dengan simoni dan macam-macam, gitu ya. Ya, tapi dengan melewati masa gelap, toh juga ada masa terang. Betul. Gitu ya. Semuanya kayak gitulah. Setiap orang, maaf, Feli, saya, semua punya masa gelap lah. Pasti. Tapi yang penting kan jangan nengok kegelapan terus. Tapi harus maju, move on. Berarti masa depan gereja ya di tangan umatnya juga ya. Bukan gereja secara hierarki atau apa gitu ya. Gereja adalah organisme, gereja adalah umat, atau gereja adalah orangnya, bukan bangunannya. Guys, kita adalah masa depan gereja. Apa yang akan kamu lakukan berikutnya, itu yang menjadi masa depan gereja. Itu yang paling penting. Nah terus ya tadi kita udah sempat dikit ngomong ya, namanya setiap manusia pasti ada masa gelapnya. Nah kemudian gimana ya Romo, ini kita pengen menjadi refleksi juga dari masa gelap itu. Ada kan orang yang butuh waktu untuk bisa move on, bahkan untuk bisa menerimanya diri sendiri. Balik lagi ke film Conclave. Kardinal Benitez yang tiba-tiba kita nggak tahu nih dia jadi kardinal ternyata kan, dipilih sama paus. Terus gimana nih, kita boleh ajak atau tidak? Ternyata begitu kepilih, ada juga tuh ceritanya, intriknya gitu kan. Tapi dia bisa sebegitunya untuk yakin kalau saya sudah diciptakan Tuhan seperti ini, saya akan menerima. Gimana ya Romo biar bisa menerima sebegitunya? Betul. Setiap orang itu ada lebih ada kurangnya gitu ya. Dan tentu tidak mau orang terlahir itu tidak sempurna. Semua pengennya terlahir sempurna. Tapi faktanya kan enggak ya. Contohnya ada yang cacat. Contohnya ada yang berkekurangan gitulah ya. Maka disebut anak berkebutuhan khusus gitu ya, dan sebagainya, termasuk yang ada keanehan-keanehan, laki-laki kok ada hidung telur dan sebagainya, atau ya ini nggak laki nggak perempuan, ada juga kayak gitu ya. Gitu. Kalau
Paus Fransiskus tuh bagus menanggapinya. Kalau kita mau ngomong ke konteks yang kekinian LGBT gitu ya, yang ada kecenderungan orang lebih laki-laki senang ke laki-laki, perempuan senang ke perempuan gitu ya. Sebenarnya yang tersiar kan Paus menyetujui itu gitu ya. Iya. Padahal bukan. Paus ingin menghargai martabat manusia apa adanya dengan segala lebih dan kekurangannya. Padahal yang seperti itu kan tidak normal, tidak sempurna. Tetap kamu sebagai manusia kuhargai martabatnya. Nah itu loh. Iya, itu Kata dia. kuncinya adalah itu. Makanya kita juga harus bisa menerima diri kita sendiri apapun yang udah Tuhan kasih gitu ya, Benar. dengan segala kekurangan dan kelebihan. Ya. Ya mungkin balik ke yang tadi di awal ya kali ya Romo, cinta Betul. sama Tuhan Yesus sendiri itu ya. Itu harus menjadi kekuatan. Oke. Sama kalau kita udah mencintai gereja Katolik, nonton film Conclave mau kayak apapun ya tetap aja aku cinta gitu loh. Iya lagi bener-bener kayak ya udah. Benar. Saya juga gitu Romo, abis nonton tuh kayak, wih seru ya gambarnya bagus ya. Tapi pas udah keluar juga, oh ya udah gitu. Benar. Enggak kemudian. Tidak menggoyahkan iman lah gitu. Tapi kalau misalnya ada gitu Romo, apa yang harus dilakukan? Ya nanti dia mesti berjumpa dengan orang yang tepat. Oke. Misalnya konsultasi ke Romo, saya habis nonton film Conclave, iman saya agak goyah nih, tolong dong kasih pencerahan. Atau kalau nggak sempat ke Romo, ke orang yang dia anggap, aku kalau ngomong sama dia asik, mungkin sahabat Katolik yang dia anggap bisa kasih pencerahan. Diskusi gitu ya. Jadi jangan dibiarkan mindset itu tinggal dan diam bersemayam di dalam diri kita sendiri gitu ya Romo ya. Betul. Oke. Nah, ini mungkin menjadi dua pertanyaan terakhir nih Romo. Ya. Jadi kembali lagi ke film Conclave, saya tuh sebenarnya deg-degan Romo. Saya pikir Dekan Lawrence-nya ini nih yang bakalan akhirnya terpilih. Ternyata kan itu open ending juga ya. Iya. Karena kita nggak tahu nih benar jadi Kardinal Benitez atau Bellini atau siapa. Iya. Karena kan nggak ketahuan. Betul. Tapi di film itu kan ditunjukkan kayak si perpolitikannya itu ya Romo. Betul. Nah ini mungkin juga buat sahabat Saniko gitu yang menyaksikan. Ada tips and trick nggak sih Romo supaya kita tuh bisa mau dibilang terhindar, kan setan juga pada pinter ya Romo. Benar. Tapi setidaknya kita bisa lebih kontrol diri untuk menjauhi dari yang namanya segala ketamakan dan keserakahan itu, gimana Romo? Ya pada hakikatnya manusia itu memang ada kecenderungan untuk mengikuti ajakan dunia gitu ya. Maka godaan Yesus di padang gurun puasa 40 hari, godaan setan pada zaman Yesus itu adalah godaan setan pada zaman now juga. Misalnya merubah batu jadi roti. Ini kan soal makan aja, orang bisa pukul, bisa bunuh gitu kan ya. Lalu dia menghabiskan waktu kurang memperhatikan keluarga dan aneka pelayanan. Gue sibuk cari duit. Duit kata bahasa sederhananya cari makan gitu ya. Jadi godaan pertama. Yang kedua, kekayaan juga sama gitu ya. Kekayaan, kekuasaan itu sampai hari gini juga kita tahu sendiri, kita ini mau ngomong Indonesia emas kok jadi Indonesia cemas gitu ya. Mau ngomong terang kok ya agak gelap-gelap juga gitu. Karena zaman saya kecil itu ya, yang namanya korupsi itu ratusan juta, paling banyak emas. Ini sekarang triliun. Kuadriliun. Kalau itu dilakukan sekian tahun berarti kan ribuan triliun. Betul. Saya nggak tahu uang itu seberapa terkurasnya negara ini yang harusnya Gembah Ripah Lojinawi, banyak kekayaan alamnya harusnya melebihi, setidaknya di ASEAN harusnya nomor 1. Betul. Belum ya. Setuju. Tapi ya itulah ketamakan, keserakahan gitu ya. Saya punya analogi gini aja sederhana. Kalau suatu hari Anda diajak oleh saudara, sahabat atau kenalan makan all you can eat ya. Dari 3 jam itu loh ya, 12 sampai jam 3 sore. Ya, memang mata Anda melihat banyak makanan di situ. Tapi di 1 jam pertama aja Anda udah pasti, aduh gua udah capek makan, gua udah kenyang gitu ya. Jadi kekayaan kita sebanyak apapun, tetap aja kita punya keterbatasan untuk menghabiskannya. Ya untuk itu perlu berbagi lah, gitu ya. Wow. Mendingan gitu.
Tolong kepada restoran-restoran all you can eat, izinkan kami babungkus, biar kami tidak rakus gitu ya. Oh tapi itu analogi yang mantap sih. Dengan segala macam yang ada udah tersedia, istilahnya di 1 jam pertama aja kita udah kenyang, udah cukup. Betul. Berarti kita harus bisa mengenal kata cukup juga. Ya, kata cukup. Terus godaan ketiga itu dibawa ke hubungan bait Allah, disuruh terjun. Coba kalau kita seluruh stasiun TV itu ada berkumpul di Monas, lalu kita di atas Monas tanpa alat apapun kita terjun, lalu kita tiba-tiba mendarat dengan selamat, tanpa parasut, tanpa, ya pasti di seluruh dunia kita akan terkenal. Dan kalau kita terkenal, waduh, jangankan seluruh urusan lancar jaya, itu dari sepatu, celana, kaos, endorse semua isinya gitu. Romo, karena saya jadi ingat di Monas suruh terbang kayak David Copperfield terbang itu ya jadinya ya. Tapi itu kan pakai alat. Benar. Jadi sulap itu ternyata dulu kenapa Deddy Corbuzier katanya berhenti jadi pesulap gitu ya. Ya. Kalau ada yang membiayai saya dengan peralatannya, saya mau. Iya, ya semua yang canggih-canggih kayak David Copperfield karena ada sponsor alat gitu bener loh. Sih, gitu bener. Ya. Semua bisa dibuat lah. Bisa dibuat gitu. Okay. Ya, makin canggih alatnya, makin mahal, makin ketipuannya. Gitu kira-kira. Oke, terakhir deh Romo. Dari ini seneng banget ya, maksudnya dari film Conclave ini kita bisa belajar banyak hal. Kemana-mana gitu ya. Jadi nggak cuma dari situ aja, tapi secara garis besar Romo sendiri take out-nya gitu. Ketika selesai nonton film itu, apa nih yang sekiranya bisa benar-benar menjadi pelajaran penting bagi setiap orang yang nonton film itu? Pesannya apa nih kira-kira kalau dari Romo? Iya. Menurut saya, seperti tadi dari awal, kalau boleh saya ulang, saya nonton film apapun, dalam pikiran saya itu adalah fiksi, bukan kisah nyata. Supaya film itu menarik, ya pasti dibuatnya dengan teknik-teknik sinematografi yang menarik, gitu ya. Dan saya juga sudah, kalau ini berkaitan dengan kisah Gereja Katolik, apapun yang pernah saya tonton ada kaitan sama Gereja Katolik, saya udah cinta saya sama Gereja Katolik itu ya nggak tergoyahkan dengan apapun, entah film, entah drama, termasuk film Conclave nggak bakal menggoyahkan saya. Even di situ mungkin ada misalnya gitu ya, dalam kecil, sedang atau besar ada semacam melecehkan atau apa, paham yang salah yang dihadirkan gitu ya. Tetap aja saya tetap cinta Yesus dan cinta Katolik gitu. Saya nggak tergoyahkan. Nah, maka harapannya adalah kepada seluruh umat, nonton drama, nonton film atau hiburan apapun, kuatkanlah iman Anda dahulu. Itu semua jadikan hiburan yang menyenangkan. Itu aja sih. Oke, keren Romo. Berarti kuatkan iman sehingga apapun bentuknya, film, musik atau tontonan tayangan apapun yang sekiranya mungkin nih kayaknya berselisih paham nih dengan apa yang udah aku tahu, ya udah balik lagi, itu hanyalah film semata, sebuah hiburan, jangan sampai menggoyahkan iman gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Romo. Seperti biasa, kalau setelah selesai podcast, kita juga mau mohon doa. Mungkin kali ini doanya supaya semua orang yang nonton bisa semakin diteguhkan imannya. Baik, ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, dan kami juga syukuri atas kehadiran film Conclave yang banyak ditonton oleh umat-Mu. Semoga umat ketika menonton dikuatkan imannya dan tidak tergoyahkan karena tontonan film yang fiksi itu. Dan buatlah kami mampu untuk senantiasa punya cara-cara yang tepat untuk mengembangkan iman kami, menguatkan iman kami. Dan buatlah kami senantiasa juga boleh saling meneguhkan, saling mendoakan. Doa ini ya Bapa kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus,
Tuhan kami. Amin. Tak lupa kami juga berdoa untuk Paus Fransiskus di usianya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Semoga Engkau sertai, berilah rahmat kesembuhan yang terbaik. Berkat Tuhan menyertai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo.